salah. Oh, Habib Bahar yang bisa baca kitab, bodoh amat. Anak mondok 21 tahun. Itu sih duduk depan. Kadang ada namanya lahan. Lahan itu kesalahan dalam mengucap. Apalagi anak kan cepat kan kalau baca kan. Kadang salah ucap. Anak baca kitab, ratusan kitab anak baca, enggak salah. Tapi ketika ada satu kesalahan dalam anak membaca kitab, dipermasalahkan. Itulah namanya orang yang asut. Paham ya? Ratusan kitab anak baca, enggak salah. Tapi kenapa kok nggak disiarkan? Yang disiarkan apa? Habib Bahar salah baca kitab. Halo, orang seperti itu biarkan saja. Biarkan. Mereka nyari sumber, nyari Allah alam. Biarkan. Mereka bilang. Terus belajar. Jadi mulai sekarang anak bacakan pelan-pelan. Qala berkata, Sayyiduna, pemimpin kami. Siapa? Imam Ali. Karramallahu, yang Allah muliakan, wajhahu, wajah. Apa perlu anak Arabin juga? Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, anak kan udah bilang, anak setiap menjelaskan itu, anak nggak langsung ke apa yang dikatakannya, tapi anak harus menjelaskan dulu yang berkata ini siapa. Siapa dia? Bagaimana dia? Tingkat keilmuannya seperti apa? Ini seperti apa? Anak orangnya begitu. Anak kalau menjelaskan itu luas. Tapi ini waktu kalau menjelaskan panjang. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, nantilah malam Selasa depan aja ya, baru kita bahas perkataan beliau. Intinya di sini beliau mengatakan la aduwa, tidak ada musuh. Ada minal jahl, tidak ada musuh. Ya, tidak ada musuh yang lebih berbahaya, yang lebih harus engkau musuhi. Tidak ada musuh yang lebih kuat, tidak ada musuh yang lebih besar, tidak ada musuh yang lebih utama, tidak ada musuh yang lebih hebat, tidak ada musuh yang lebih musuh lagi, tidak ada musuh yang lebih utama, tidak ada musuh yang lebih besar minal jahl, daripada kebodohan. Wal mar'u, dan seseorang itu aduun, adalah musuh majahir, dari apa yang tidak ia ketahui. Jadi orang itu adalah musuhnya. Jadi orang itu wal mar'u aduun, dan orang itu adalah musuh dari apa yang tidak ia tahu. Jadi hal-hal yang tidak ia tahu itu musuhnya dia, dan musuhnya dia adalah hal-hal yang tidak ia tahu. Apa itu? Bodoh. Kita jelaskan dulu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di sini dikatakan karramallahu wajhah, ya Allah muliakan wajahnya. Ulama ada yang mengatakan dua pendapat. Kenapa kok beliau diberi lakob gelar karramallahu wajhah? Kan udah jelasin, setiap lakob pasti ada yang pertama, ada yang mengatakan yang paling muktamad, yang paling kuat, lakob Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahkan disebut Ibnul Ka'bah, satu-satunya manusia yang lahir dalam Ka'bah, dalam satu riwayat walaupun dhaif ya. Beliau tidak pernah wajahnya menyembah berhala. Beda dengan sahabat-sahabatnya. Karena beliau dari kecil itu udah dengar Rasulullah. Makanya diberi gelar
karramallahu, yang Allah muliakan. Itu yang paling muktamad, yang paling kuat. Ada pendapat lemah. Pendapat lemah mengatakan ketika perang ada musuh mau memukul beliau, ketika beliau sudah meniduri musuh, mau dipukul itu musuh ludahi muka beliau nggak jadi. Ditanya, ya bang, kenapa tidak jadi kau bunuh? Sebelum dia ludahi aku ingin membunuhnya karena Allah. Tapi setelah dia ludahi wajahku, aku takut. Aku tidak jadi bunuh dia karena aku takut. Aku membunuh dia bukan karena Allah, tapi karena dia meludahi. Itu lemah. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah Allah muliakan wajah beliau karena beliau tidak pernah menyembah Tuhan. Paham? Beliau ya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib Asadul Badri wal Hunain. Beliau singa perang Badar dan singa perang Hunain. Sahabat Nabi Muhammad yang paling pintar, yang paling berani, yang dari kecil diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, yang pendapat-pendapatnya, ijtihadnya, ra'yinya diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab. Kalau minta pendapat, minta nasihat, minta petunjuk, itu pasti kepada Al-Imam Ali. Kenapa? Karena kecerdasan beliau. Beliau sepupu Nabi Muhammad sekaligus menantunya Nabi Muhammad. Seorang pria yang sangat tampan, rupawan. Seorang pria yang satu-satunya dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah ketika segitu banyaknya sahabat-sahabat yang melamar Sayyidatuna Fatimah. Banyak yang melamar Sayyidatuna Fatimah, tidak Rasulullah beri, tidak Rasulullah kasih. Apa hadisnya? Ana basyarun mithlakum. Aku manusia sama seperti kalian. Aku menikah dengan anak-anak kalian. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Hafsah, menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Aku sama, manusia sama, menikah dengan anak-anak kalian. Dan aku menikahkan anak-anakku dengan kalian. Sayyidina Utsman bin Affan, gelarnya apa? Dzulnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah dengan dua putrinya Rasulullah. Setelah yang satu meninggal, baru Rasulullah nikahkan. Illa Fatimah, kecuali Fatimah. Pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah langsung dari Allah, bukan dari. Itulah itulah keutamaan Sayyidatuna Fatimah yang tidak dimiliki oleh putri-putri Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid. Rabi'atul Adawiyah haid. Sayyidatuna Maryam haid. Sayyidatuna Fatimah tidak pernah haid. Makanya beliau diumpamakan oleh para ulama itu bagaikan laki-laki. Kenapa? Karena beliau enggak haid. Makanya kan Rasulullah bilang, kullu bani Adam, setiap manusia nasabnya yang tasib nasabahu, bersambung nasabnya kepada ayahnya, kecuali Fatimah. Anak-anak Fatimah adalah anak-anak. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu udah diumpamakan seperti laki-laki. Kenapa? Karena beliau enggak haid. Wanita suci, wanita mulia, wanita agung. Seorang manusia yang pertama kali masuk surga sesudah Nabi Muhammad. Wanita mulia tersebut Rasulullah kasih kepada Imam Ali. Bahkan bukan cuma Rasulullah kasih, saking ngarepnya Rasul sampai berkata, apakah Ali tidak tahu kalau aku punya anak Fatimah?
Saking saking Rasulullah ngarep Sayyidina Ali untuk melamar Siti Fatimah. Cuma Sayyidina Ali malu, kenapa nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau memberanikan diri, beliau melamar Sayyidatuna Fatimah dengan mas kawin baju perang. Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah satu-satunya perempuan yang bisa membuat Sayyidina Ali menangis. Kapan Sayyidina Ali menangis? Ketika menguburkan Sayyidatuna Fatimah sambil berkata, ya Rasulullah, amanatmu telah aku jaga dan sekarang aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Dalam riwayat Rasulullah yang menampung mayatnya Sayyidatuna Fatimah. Imam Ali bin Abi Thalib beliau kawinkan dengan Ali. Kenapa? Karena tidak ada yang sepupu, tidak ada yang sederajat dengan Sayyidatuna Fatimah kecuali anak Imam Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang sangat pintar, kecerdasan beliau sampai-sampai para tadi ada hadis yang bawa Ustaz. Ana Madinatul Ilm wa Ali, aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Bagaimana kau mau masuk ke satu kota kalau kau tidak melewati gerbang di dalam kota tersebut? Imam Ali adalah gerbang di kota tersebut. Para ulama mengatakan kepintaran Imam Ali sampai jendela-jendela, daun jendela, terus lubang-lubang jendela di surga ada berapa, beliau tahu. Bentuk burung di surga seperti apa, bulunya ada berapa, beliau tahu. Daun-daun di surga itu seperti apa, beliau tahu. Jarak pintu antara kedua daun pintu di surga, kamar di surga seperti ini, beliau tahu semua. Siapa yang memberitahu? Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang lain yang diberitahu, ya Imam Ali diberitahu. Jadi banyak apa-apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat itu dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Ali, andaikan ada nabi setelah aku, maka engkau yang akan menjadi nabi. Sayang tidak ada nabi setelah aku. Rasulullah khadimul anbiya. Karena begitu luar biasa. Satu contoh kecerdasan. Ada orang yang bertanya kepada beliau, seorang rawi, nanya ini pendeta, wahai Ali, nanya ke Khalifah Umar bin Khattab. Pertanyaannya satu, beritahu aku makhluk yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dua, beritahu aku makhluk yang punya bapak tapi nggak punya ibu. Tiga, beritahu aku makhluk yang punya ibu tapi nggak punya bapak. Empat, beritahu aku apa gemboknya langit. Lima, beritahu aku perahu yang selama 40 hari mengelilingi bumi. Perahu apakah itu? Khalifah Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Beliau bawa ke tempat Imam Ali bin Khattab. Kata Imam Ali, apa pertanyaan? Dia kasih tadi pertanyaan. Langsung Imam Ali bilang, nggak pakai mikir. Pertanyaan pertama, makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Satu, Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dua, ular Nabi Allah Musa yang dimana itu tongkat dilempar langsung menjadi ular, tidak ada bapaknya, tidak ada ibu. Ketiga, onta Nabi Allah Saleh
yang keluar dari batu. Itu onta nggak punya bapak, itu onta nggak punya ibu. 4. Kambing domba Nabi Allah Ismail yang ketika Nabi Ibrahim akan menyembelihnya, tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba. Itu domba tidak punya bapak, tidak punya ibu. Keenam, tanah liat yang dirubah menjadi burung oleh Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai karamat, baik mukjizat dan beliau. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Terjawab. 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 2. Punya bapak tapi nggak punya ibu. Siapa? Siti Hawa. Loh, kok bisa? Siti Hawa punya bapak? Ya. Bukankah Adam adalah bapaknya manusia? Bukan berarti Nabi Adam nikah sama sahabat terus punya anak Siti Hawa, enggak. Maksudnya kan bapaknya manusia. Emang Siti Hawa bukan manusia? Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, punya ibu apa punya bapak? Nabi Allah Isa. Itu pertanyaan berapa? 3. Pertanyaan keempat, apa gembok yang lagi? Syirik. Ketika engkau syirik, ketika engkau menduakan Allah, amal apapun tak bakal diterima oleh Allah SWT. Terus perahu batu hari, perahu yang mengelilingi alam sama bumi selama 40 hari. Apa itu? Nun. Apa itu nun? Apa itu nun? Hah? Nun itu adalah nama dari ikan yang memakan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Selama 40 hari Nabi Allah Yunus dalam perut ikan itu selama 40 hari mengelilingi laut dikelilingi. Akhirnya pendeta tersebut mengakui akan kealiman dan kepintaran serta kecerdasan yang ada. Oh, banyak orang mencerita tentang kecerdasan beliau. Beliau datang ke orang Yahudi.